atau bahkan Boy yang screening karena Harit akan tetap di first pick dari tim Liquid ID. Setuju? Dan tidak membiarkan Joy Fanny ke arah dari Favian karena mungkin itu akan menjadi malah petaka. Suyo kah mungkin yang akan diamankan? Atau Hayabusa? Gue lebih suka Haya sih, sekalian. Haya. Kalau memang pengen kasih pressure ya, Haya. Karena kalau misalkan ngomongin Suyo, objektif oke. Oh. Tapi point kill menurut tuh nggak sulit juga untuk ambil eksekusi killnya. Ya, Hilda, itu dia kan? Iya, iya. Ya mau iya, siapapun iya, yang pakai, mau itu Lutfi, mau itu Keyboy, dua-duanya flex. Benar. Nah, Ambil aja Hildanya. Karena kemarin, kalau boleh jujur, aku suka banget juga ngeliat screeningnya Keyboy. Dia battle spellnya, dia waste-nya bener-bener pas timing emang dia bisa kabur. Bukan yang dalam keadaan kayak sekarang dikit langsung pencet battle spell, bukan. Oke, nggak sembarangan berarti ya. Tapi ini belum tentu ya Keyboy. Bisa jadi Keyboynya pakai Kalea. Nah, bisa jadi. Hildanya tetap di EXP, Iya. dia yang bakal membawakannya. Nah, Suyo nih kali ini. Apakah akan ada respon dari Hayabusa? Karena kita udah sering banget ngelihat ya matchup dari Hayabusa yang setidaknya bisa mengimbangi ketika 1v1, apalagi kalau misalkan Hayabusanya lengket. Apa tuh bang Hayabusa lengket? Hayabusa 4 lengket. stack sebelum Shadow Kill. Itu tajam banget asli, damage-nya maksimal banget. Dan kita tahu juga nih dari keduanya assassin banget kan anaknya kan. Ya assassin banget ya. Jadi banyaknya yang kebuka juga. Gua pengen ngeliat sebenarnya Kairi turun sih ke phase kedua. Picknya antara 5 atau 4. Jadi ngebuang beberapa band lagi ya. Kagetin. Oh enggak. Tetap Hayabusa lah. Mau gimana pun Kakashi Sensei dan juga Sakura harus menyelamatkan Sasuke. Wah itu dia kan. Aduh, Jadi pas banget. story-nya tuh. Jadi story banget Ada ya. ceritanya Ada kan. cerita nih. Kalea Hayabusa setim lawan Suyo. Naruto nggak ada Naruto? Belum. Mungkin di EXP kali pak. Aduh, paksa sih Pak. Iya, Berarti kalau maksa di ya. ceritanya ada di Onyx dong Pak. Iya, saya ada di Ini Onyx. kalian amit dong jadi. Wah, atau Hayabusa Gold Lane jadinya. Enggak. Nggak dulu ya. Nggak dulu ya. Ya. Obvious Ben. Obvious juga jelas sih. Ya, obvious banget ya untuk bisa mengganggu Hilda dan juga Kalea di lini depan, termasuk Hayabusa juga dengan Quad Shadow, termasuk efek dash. Tidak akan sangat mudah nantinya ketika Aran bermain dengan dash ability. Valentina juga ditutup. Mungkin bentuk respect karena tadi lumayan kerepotan ya melawan Valentina dari Sans. Yap. Tapi menjadi sebuah perbedaan lagi sedikit yang gue lihat dari Onyx adalah ada draft yang berbeda. Ini jauh bro, cukup jauh bro. Karena kan biasanya mereka di saat mereka berhasil untuk memenangkan sesuatu Kada. gas itu aja. Kalau dari yang aku sering lihat di sosial media tuh quotes-nya begini pak, kita bisa lawan. Kita bisa lawan. Iya. Itu saya sering nonton. Kalau saya dulu Dari Onyx pernah, dari RRQ juga saya sering nonton pak. kalau di turnamen internasional kemarin sambil pegang tangan ya, kita lawan pakai Karing. Nah itu pak, jadi banyak optionnya pak. Makanya teman-teman juga boleh tuh untuk ngecek mungkin vlog-vlognya, ya kan? Tim-tim tuh mic checknya seperti apa, biar kalian lebih tahu gitu loh. Iya. Masalahnya sekarang Bennett tinggal sisa 1 nih. Sisa 1 Dari Liquid, targetnya kemana? Masih ke mid-nya? Hero Burst mungkin. Parsial, Mid atau Go? Apa harus ke mid-nya? Iya, ternyata dipaksa subsnya utility kan? Tapi untuk sekarang Savero berarti open untuk menggunakan Moskov. Moskov Moskov Savero. versus Harit. Tapi di late game-nya menarik karena ada Malediga. bisa, kalau boleh defense juga oke. Iya. Enak. Tapi kalau buat defense, aku tinggal sama Fasya, Moskov Eve sekalian. Itu strong banget loh, kalau misalkan emang Onyx-nya dalam keadaan lose condition. Wah, King Fam season lalu Ya karena Chip gak bisa masuk asal-asalan dong. Iya. High ground. Bisa banget. Dan Iya, Fasya. Parsnya dulu, oke. Fasya atau Eve plus 1 Moskov. Bentar, ini tutor Parsnya ada di Sans. Apa gimana? Boleh sebenarnya. Karena Yeskiel waktu menggunakan Chushin juga kan pernah bilang waktu dia Winter melakukan dodge dari ultimate-nya Kaja, yaitu adalah dengan menggunakan kata-kata murid Sans nih bos. Iya itu. Jadi Yeskiel mengakui sendiri. Ya mungkin memang bisa dibilang Sans juga banyak sekali aksi-aksi yang menakjubkan ya. Sampai jadi parutan, Inspirasi dari Yeskielnya sendiri ya. Yeskiel, tapi sekarang harus dihadapin nih. Parsnya mau dilawan pakai apa? Mungkin Novaria kalau dilihat-lihat dari hero yang tersisa, tapi hati-hati ada Hayabusa loh. Novaria tertangkap Hayabusa itu bakal jadi ancaman bang. Jujurin nggak ada yang enak soalnya, Be. Iya. Siapa ketangkep pasti kena. Dan Edit masih masih. Masih. Bedanya karena Valentina sekarang ya. Dan itu dia Novaria. Novaria. Yang sempat kita mention dari Yeskiel. terbaca ya. Satu pick lagi, akankah tertuju ke arah Moskov? Savero, ini hero power. Masih terbuka juga, masih memungkinkan juga untuk dibawakan. Atau option Lunox open di sini. Magical. Lunox Gold Lane. Gimana Lunox. Kimi boleh. Dia bisa outrange juga. Dan dia bisa memberikan efek immobilize dengan Starlium Beam-nya ketika nanti akan ada flank dari Chip. Damage sambil jalan.
Tapi resiko. Ada resikonya. Iya, resiko. Portal tetap bisa dibuka. Early nggak dapat ditabrak-tabrak. Chrono Dash. Oh, ini dia combo yang sering kita mention dari kemarin tapi tidak muncul dan Iya. akhirnya. Thanks God Chef. Itu dia Kalea Beatrix. Itu dia combo yang sempat pertama kali digunakan di FPL ID oleh tim pasti Liquid aja. loh. Itu dia oleh Tim tim Liquid. Liquid loh yang buka. Dan sekarang tim Liquid harusnya akan berhadapan dengan draft mereka sendiri karena dengan adanya Kalea Beatrix, instant kill bukan hal yang mustahil. Oke. Combo KB nih. Combo KB. Kalea Beatrix. Kalian Matrix ya. Oke. Hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Akankah bisa membawakan kemenangan? Onyx di game yang pertama mereka tertekan tapi epic comeback. Sementara tim Liquid mereka bermain bagus tapi finishing yang sangat-sangat tidak baik. Game yang kedua akan menjadi seperti apa? Akankah menjadi poin kemenangan penuh untuk Onyx? Ataukah tim Liquid akan bisa menyamakan kedudukan? Jadi langsung saja FPL Arena kita berangkat menuju ke game yang kedua. So, Land of Down. Mungkin screeningnya akan sama nih. E-Boy dan juga Widi. Mereka akan saling bertemu tapi ya nggak bakal ngepok yang terlalu dalam. Buset, Waduh. langsung disamperin ini. Dalam ini mah kalau kayak gini, Lin. Maksa retri. Iya, tidak mau. Tapi untuk Paris, oh datang ternyata Oke, ini waktunya mau flicker pun kemana udah ya, ataupun dia membawa rival untuk kali tidak ada waktu. lumayan ya, dapetin first blood, boosting and gold, tambahan untuk Kairi. Dari emblem attack speed untuk Kairi nih, pantesan lumayan cepet juga. Sementara Suyu killing speed juga udah sering banget muncul. Waduh, Fabian berdarah hadir guna untuk bisa mengganggu pergerakan dari Keyboy. Tapi Fabian untuk kali ini dari bagian tengah cukup santai dan akan pergi menuju ke bagian bawah seperti Ya, ini ada invade jungle gak nih kira-kira di patrol yang baru di start kebetulan sama Kairi. Tapi enggak, seperti Widi belum dapat info, kembali mundur. Kayaknya awal tadi nunggu kehadiran dari ini kali ya, dari Ar, tapi sulit juga ya, Lin. Agak susah ngelihat Agak dari susah ya. headshotnya heal deh Pak. Iya. Mohon maaf nih, bakal pelat jalan. Kairi, ada Kairi. Dan sekarang Shadow Kill langsung dikeluarkan. Namun belum ada yang menjadi korban. Kurang damage-nya. Dan Sans shooting gila-gilaan di depan tarot bahkan. Gak dikasih mau dapetin farming Ciri khasnya Hasan udah keluar lagi nih coba. Jadi ya, cepat lagi. Dan hati-hati ada. Oke, Lutfi-nya cukup tipis loh tadi. Bersebelahan saja di tempat yang berbeda. Sebuah pergerakan dilakukan di mana Widinya masih berjuang. Hey, satu terakhir hampir saja. Ya, gak berhasil tadi ya. Gak berhasil mendapatkan pick lagi ke arah Widi. So, Turtle yang spawn harusnya Liquid cetak duluan. Widi keluar, wah rame. Oke, langsung dicepetin aja Aran. Langsung pasang badan. Sementara sekarang masih gagal untuk bisa mendapatkan turtle-nya. Kayak ini pun langsung balik ke arah saja. Tapi Widi menjadi korban. Dan barusan ada Keyboy yang harus hilang juga. Ini bisa dibilang pertukaran poin kill buset, lagi dari skill. Turtle tapi ini skill. Oh, Renner? Wah, hampir nyaris. Nyaris headshot tuh. Nyaris. Dikit lagi tadi, udah anginnya udah kena tuh. Oke, trade lagi ya, kill dan juga Turtle. Tapi balik lagi Onyx lebih untung sekarang dari segi point kill dan goldnya. Karena pertukaran lain mungkin dari segi ganking kecil karena balik lagi dengan 1 kill 1 assist Kairi dari awal udah mendapatkan keuntungan yang begitu luar biasa. Hayabusa, tipikal hero mid game late game yang sekarang bener-bener bisa keep up untuk tempo di early gamenya. Ya. Ini kalau ngeliat perbandingan ya sama sebelumnya, ini jelas banget nyata sih. Yang penting jangan sampai Onyx kendor. Dia harus tetap kasih pressure di awal. Iya. Tsunami Slam bisa banyak nih untuk kombonya. Ada Shadow Kill, ada Further Ice Strike, ada Bennett Rage. Jangan lupa juga Wesker nih, yang Apapun bisa cooldown-nya bener-bener instan banget. Apapun bisa, betul sekali. Apalagi untuk first itemnya Savero ya. Udah jelas banget Legion Sword, Ya, tambah regular spear, udah pasti si Halberd. Ini jahat sih item pertamanya sih. Iya, untuk ngejawab shield dari Harit ya. Karena Harit juga kemarin sempat mendapatkan sedikit nerf dari Chrono Dash-nya. Dikurangin nih untuk magic scaling-nya dari 130% jadi 100% aja. Sehingga membuat shield-nya di early game bener-bener gak berhasil. Sedikit banget keluarnya. Dan betul saja si Albert udah jadi. Ini damage-nya akan mantap banget kan dari Savero juga. Dan pergerakan. Jaga jaraknya pinter banget juga Savero loh. Dari tadi nahan banget. Game sense-nya kuat, dia tahu nih. Wah, lagi gak ada nih. Berarti harus mode defensif, masuk rumput mana, Itu dia. berdiri di mana, itu yang penting. Attack defense ya. Musuh nggak kelihatan di map.
mending defense dulu. Mundur ke belakang, jaga tempo. Apalagi buat sekarang, setup turtle, takutnya kena ganking nih. Ingat ada chip. Dan pokoknya gimana caranya, Lutfi dia harus menangin gerak. Jangan sampai Aran malah gerak duluan, karena itu udah satu buah miss moment berarti. Setupnya dipegang duluan. Itu pada Gila berbeda. lagi. Hey, Lutfi mau pergi ke arah mana? Lutfi pun masih berhasil selamat sejauh ini dan Sans dengan positioning yang cukup baik dan sekarang Tsunami Slam berhasil mendapatkan ke arah satu player dan Summer Force harus dikeluarkan dari Slam. Iron Shiki menarik guna untuk bisa memberikan damage-nya, tapi Iron Shiki tertinggal. Masih ada Saper yang berdua yang sekarang join juga. Dan pada akhirnya Kairi berhasil mendapatkan ke arah turtle tersebut, tapi sekarang Lutfi-nya malah terjebak. Lutfi-nya berusaha bisa kabur, Lutfi-nya selamat, tapi sekarang coba lihat pergerakan dari Winnie. Tidak akan bisa. 3 poin kill plus Turtle. Onyx take over yang begitu manis. Tarik ulurnya. Dan itu membuat hasil manis karena gold langsung dikendalikan oleh Onyx. Waduh, Sans ya, ada apa Sans? Tertinggal, ada miss move dari Sans. Kayaknya lagi geser map. Biasanya mungkin itu yang sering terjadi ya. Dan Sering ini, terjadi. iya, setidaknya ada pertukaran yang lebih menguntungkan bagi Onyx. Jadi mau dibanting tidak? Hei, hanya saja benar-benar dibanting walaupun sebelahnya hanya ada Lutfi. Kiboy setidaknya berhasil menjauhkan diri dari rekan-rekan Widi yang lain. Memberikan informasi aja ya bahwa tidak ada Tsunami Slam di sana. Dan masih belum ada portal balasan juga karena cooldown dari chipnya masih belum selesai. Sementara untuk pressure 1v1 di bottom lane ini, Hayabusa akan sangat berbahaya sekali ketika berhadapan dengan Favian yang tentunya Suyonya 0-1-1. Waduh, tidak strike. Masih dikeluarkan tapi Shiki tadi seperti sudah sadar dan mundur dulu. Ya, tapi kalau ngomongin Hayabusa versus Suyo, Shadow Kill itu bisa di-dodge dengan Black Surge. Bisa. Nah, masalahnya tinggal nahan-nahanan aja tuh. Siapa duluan ya? yang Siapa muncul? duluan? Takutnya Hayabusa di show duluan, Black Search-nya hold, ya kan? Malah dia yang tertangkap. Bisa jadi. Tapi lihat pressure di arah mid lane ini gak akan dilepas Onyx. Mereka akan kuasain rivernya. Walaupun untuk ngambil mid masih susah. Bayangkan Favian first itemnya aja digeser ke War Axe. Dia tahu kalau misalkan sekarang dia tidak dalam winning condition, jadi dia nggak buru-buru untuk bikin Hunter Strike-nya. Itu badan. Dia butuh badan. Kairi. Yap. Oke, apa yang akan terjadi? Tapi Kairi berhasil kabur dengan satu kuat shadow yang begitu baik. Tapi sebuah backup langsung hadir dan Tsunami Slam. Widi kali ini gagal. Pertempurannya terpisah. Aran membuktikan mana tapi Aran masih berhasil sama lanjutan. Sekarang Luffy tidak akan melepaskan itu semua namun tempat berbeda. Shadow Kill langsung dikeluarkan pula. Iron Shiki masih berdari. Tapi Luffy sudah mendapatkan home sweet home yang dia miliki. Dan Iron Shiki dipaksa masuk dalam inner talinya pojok. Satu runner rapati masuk, tapi tidak bisa membuat Iron Shiki hilang. Dapat force bahkan defensif sampai Kiboy. Oke, tidak strike. Wow. Balik badan. Itu dia bait aja tadi ternyata. Memperlama aja ya untuk airnya recall sehingga tidak mendapatkan gold yang sepadan. Balik lagi team fight-nya di dua tempat yang berbeda. Tim Liquid ID seolah kebingungan. Apa yang harus mereka respon? Mereka bawa chip tapi mereka malah nge-react apa yang dibuat sama Onyx. Onyx dari tadi sebebas mungkin dengan kaliannya melakukan Tsunami Slam berkali-kali pick off pun dijawab. Karena memang follow up-nya cukup. Xavier udah punya si Halberd juga. Ada efek light band, mau ada shield, mau ada Regen HP yang tinggi, semua akan kejawab dengan si Halberd. Dan jangan lupa ada Sans juga loh. Peter Strike dengan range yang sangat-sangat jauh. Itu bisa jadi follow up damage selain dari Savero. Itu bebas semua kena. Dan sekarang sudah mulai melakukan zoning di area Praboba. Tidak ingin diberikan secara cuma-cuma tentunya. 5.000 gold lead sekarang Onyx yang memimpin dan kayaknya akan ada sedikit perbedaan di sini karena Onyx ketika unggul 5.000 gold lead mereka tetap stick bermain dengan formasi 3-2. Yang penting Savero ada di belakang dari Kiboy. Kiboy tangkap siapa? Dia makan. Selalu ada follow up. Dan kalau misalkan kita bahas soal perbedaan gold, sebenarnya di game 1 juga mirip, tapi kondisinya dibalik. Nah, kalau ngomongin tas berarti masih ada tapi Widi, nah jadi pokoknya set Sans-nya Kang pegang di situ loh. Wah, tapi 3 lapis. Oke, Banner Race tadi sakit banget. What? Ada Banner Race tadi dikeluarkan pula dalam area tersebut, tapi Favian hanya bisa melihat dari kejauhan. Bahkan sekarang Arannya diusir, ada Kiboy ingin masuk lewat belakang kah? Zaman Force mungkin saat lagi akan selesai, tapi Kairi akan melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh rekan-rekannya. Shadow Kill terbagi, Renner Rapati dikeluarkan tapi tidak untuk langsung dikeluarkan. Hampir saja. Dan Favian pun menjadi korban namun di bagian belakang. Coba lihat Sasha pun masih berhasil sama jadi walaupun tidak waktu lama. Tapi Widi pun sempat hilang. Sampai pun lejam. Hanya saja itu tadi pun berhasil dihancurkan. Tapi Aran bersiap untuk bisa menghantarkan James balikan. Kiboy akan kembali langsung melanjutkan. Karena sekarang Kiboy menjadi orang terdepan.
Ada di bagian dan 40 mencoba mengantarkan cepat sih gagal satu terakhir. Phantom Shuriken belum berhasil mengeksekusi. Hampir saja tumbang tadi dari Kairi dan juga dari Arannya. Tapi itu dia, tabrakannya begitu manis. Sans yang berada di bagian depan dan Xavero yang lumayan free hit akhirnya tertangkap juga. Wah, bahkan kalau kita lihat tadi ya untuk king fight balasannya, Aran hampir menjadi korban. Earthshatter juga yang sempat ia gunakan untuk menyelamatkan diri. Dan kali ini Lord open untuk Onyx harusnya. Karena dengan keuntungan gold seperti ini, apalagi trade kill-nya tadi diuntungkan untuk Onyx, mereka akan semakin lebih mudah untuk mendapatkan objektif. Tapi ingat, Xavero tidak boleh tertangkap lagi. Karena kalau tertangkap sekali lagi, apalagi dari belakang Widi yang siap dengan portalnya. Oke, tertangkap basah lagi dan Federasi langsung diaktifkan, selesai. Selalu ada Widi? roll up damage. Tapi Widi sekalinya keluar bukan hal yang dia harapkan karena sudah langsung disambut dengan begitu ramainya pemain dari Onyx. Dan top lane-nya Show ini kayaknya bakal jadi free lord untuk Wah, Onyx. Freelord udah harusnya. Karena ngeliat Arannya tumbang, itu udah menjadi sinyal. Oke, stop, kita nggak bisa kontes lagi, badannya kurang. Dan seandainya ada Aran pun, gue ragu tadi itu kontes bisa dilakukan. Ya, emang gak usah kontes ya, atau target hero mungkin dia bakal jadi solusi. Karena kalau kita ngomongin soal perbedaan gold seperti ini, ketika Onyx-nya targetnya ke arah dari Wolf-nya, ya alangkah baiknya ditukar dengan trade kill sebanyak mungkin kalau bisa. Lord yang cukup berbahaya. Wah, udah mulai semangat. Terbakar! Terbakar, Prof! Klasik combo ya, Rainer dan Feather Strike. Vertigo di tempat hari tadi. Tembakan dari jarak jauh, tembakan LDR yang sangat mematikan. Oke, Satya mulai mengganggu konsentrasi, keluar kembali, menunggu dari luar akan masuk, wave minion lewat tengah dan juga bawah. Boy, Oke, dan G-Boy sudah dislap. Tapi ada perlu langsung hilang. Ada quantity player yang begitu sedikit dari tim Liquid ID. Waktunya untuk Goring. Akankah mereka bisa langsung menutup game ini karena pemain-pemain dari tim Liquid mereka mencoba untuk bisa membalaskan. Ada satu orang yang berhasil langsung dihilangkan tapi barusan Nibir Positional dikeluarkan pula. 4 melawan 4 sejauh ini. ya Bestart masih menjadi incaran juga di bagian bawah, berhasil dihancurkan, menyisakan satu Bestart di bagian top lane. Tapi kayaknya Onyx harus tahan sedikit. Wah, ini nggak boleh terlalu terburu-buru. Onyx lagi berada di atas angin, harus menunggu Keyboy juga untuk melakukan inisiasi setup. Apalagi ada fleeting time dan lagi-lagi Oke, Rainernya hampir saya tapi tertangkap basah Xavero. Untuk yang masih berhasil kabur. Tapi coba Kairi masuk lewat belakang. Yes, kill selamat. Tapi Kairi kali ini dengan begitu licinnya bisa menggocek semuanya. Masih selamat dari Kairi, bahkan satu pick yang lumayan mahal. Fabian harus hilang juga. Ini masih mau diterusin kah? Top lane-nya. Sepertinya masih mau. Karena kali ini ada Kalea, masih ada Keyboy tentunya di belakang sana. Ready dengan Tidal Strike. Waduh, hilang. Udah. Bestart terakhir dari tim Liquid hilang. Dan lihat penguasaan mapnya, Sans di bagian top lane, bottom lane-nya ada Keyboy. Kayak siapapun yang masuk ke area jungle udah siap buat di pick off loh. Damage-nya pun cukup, lagi dan lagi ada Xavero di belakang sana. Follow up yang pasti ada yang trainer mungkin. Kalau dari Tsunami Snap udah pasti ada Banner Trance tadi yang selalu Udah dioper. pasti ya, udah pasti. Burst damage mainnya. Burst damage yang pasti juga. Dan jangan lupa Kairi. Ya, sisaannya baru nih, mungkin akan bermain di Nibiru Nations. Jadi tinggal mainin basic attack. Atau bahkan Rainer ketika bermain dengan jarak jauh, bermain dengan Sans jadinya. Feather Strike, Rainer Apathy, classical combo yang sering kita lihat ya antara Beatrix Novari atau Beatrix Varsha. Combo jarak jauh ya, combo LDR. Wah, Tapi ya itu dia player head to head dari Yaskiel dan Sans. Gold yang berbeda sangat-sangat terasa karena memang dari keseluruhan goldnya itu lumayan jauh loh di menit 12. dan jangan lupa ya, perbandingan damage per menitnya. Sans dari tadi targetnya bisa kena 2-3 pemain, sementara untuk Yaskiel Sultan dengan meteornya dia hanya bisa menargetkan 1 pemain saja. Ini masih dibuka oleh Aran. Cetak mulai dilakukan. Jadi ada konsil mendengar sepertinya. Di belakang. Mau pergi ke arah mana? Widi! Ketahuan kali ini. Ya. Cancel ya, gagal akan reset lagi. Tapi gue suka sih tetap dengan Liquid juga yang dia tetap bisa ngeluarin dari zonanya ya. Dia tetap good condition dan Lord reset. Oke. Barnek reset dan Keyboy Tsunami Slam mendapatkan naran zaman pos dikeluarkan tapi Kairinya langsung maju ke arah terbang tapi balik badan lagi Lutfinya bermacam-macam selamat Kairi Shadow King dikeluarkan pula satu yang terakhirnya dan yes dia pun untuk kali ini tidak akan bisa selamat lagi tapi Killis berhasil dapat oleh Iron Shiki dan Lord Chef pun berhasil mencari milik dari Kairi Iron Shiki run tapi untuk kali ini game
akan ditutup oleh Onyx 2-0. Diputuskan kali ini